Selamat pagi petani Indonesia, salam sehat luar biasa. Sudah lama saya tidak upload video di YouTube, mohon maaf karena ada beberapa kesibukan. Dan hari ini baru bisa melakukan upload video. Dan bertepatan pada hari ini juga hari libur, dan pas di musim kemarau di kebun pertanian kami, kebun durian, sudah ada banyak perubahan terkait situasi di kebun, baik di blok 1 maupun di blok 2, dan metode penyiramannya juga sudah ada perubahan, terutama dari sisi di awal kami sistem pompanisasi menggunakan mesin diesel, dan saat ini sudah kita upgrade sistem pompanisasi yang awalnya menggunakan diesel kini sudah menggunakan elektrik. Begitu juga dengan sistem pemupukan yang ada saat ini sudah kita menggunakan sistem pemupukan kocor dengan pompanisasi dari pompa distribusi langsung kita pupuk dengan pupuk cair dengan menggunakan alat Venturi injektor. Nah, khusus hari ini saya akan coba memuat tentang sistem pengairan yang ada di durian kami, terutama terkait upgrade dari sistem diesel ke sistem elektrik. Nah, kenapa kami melakukan upgrade dari yang awalnya menggunakan mesin diesel Yanmar 8,5 PK dengan pompa Sanchen SC45, dan hari ini sudah kita upgrade menggunakan pompa elektrik. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita ketahui bersama kemarin ini keberadaan bahan bakar solar sangatlah langka, dan terus terang kami kewalahan, sehingga di musim kemarau kemarin ditambah persoalan kesulitan mencari bahan bakar solar, terus kesibukan juga yang luar biasa, ditambah lagi belum adanya kerusakan pada pompa Sanchen yang harus diperbaiki. Dari sisi harga untuk perbaikan dari Sanchen itu sebetulnya tidak menjadi persoalan, dan kami juga bisa melakukan perbaikan pompa Sanchen tersebut. Akan tetapi partnya juga tidak menjadi persoalan, di toko online banyak terjual, tetapi yang menjadi persoalan adalah kelangkaan bahan bakar solar itu, sehingga kita segera lakukan upgrade dengan tujuan di musim kemarau ini tanaman kami sudah tidak ada persoalan soal air. Nah, kemarin kami juga dengan terkendalanya solar, kelangkaan solar, kesulitan mencari solar juga karena menggunakan barcode, dan proses untuk mendapatkan barcode itu juga harus kita urus sampai kepada dinas pertanian. Nah, itu akhirnya kita lakukan upgrade biar hari ini kita lebih gampang lagi dalam mengoperasikan pompanisasi. Terus kemarin juga pada saat kelangkaan solar kami menggunakan air PDAM untuk mengairi kebun durian kami, dan sampai selama 3 bulan rata-rata pembayaran air dari PDAM rata-rata per bulan 1.500.000, dan itu luar biasa. Dan karena mengandung zat klorin mungkin, sehingga kualitas air itu mengganggu juga pertumbuhan tanaman kami. Oke, hari ini akan saya sampaikan upgrade-nya, apa saja jenis pompanya, berapa kebutuhan listriknya, terus kemampuan dari pompa itu juga bagaimana. Oke, kita
kita lanjut ke tempat penempatan pompanya. Ini sawah yang tempat kita menempatkan pompanya. Pompanya di sana. Sebentar kita akan ke sana. Ini sawahnya luar biasa, indah sekali. Dan di sana, di bukit itulah tempat kami menempatkan bak penampungan airnya, dan pipanya ada di sini. Ini di antara parit-parit ini. Kita menuju ke sana sekarang, ke tempat kita menaruh pompa. Ini jalannya seperti ini. Mungkin kita harus hati-hati. Ini bangunan. Inilah bangunannya. Oke. Ini sungai tempat kita ngambil air. Ini pompa diesel yang kemarin. Dan yang ini adalah pompanya. Ini ada pompa kak. Karena tadi dikunci. Nah ini pompanya. Kita sekarang sudah di ruangan pompa electrical. Ini panel-panelnya. Kita ada sistem switch manual dan otomatis, serta ada juga sensor-sensor di situ yang ditaruh di sungai. Water level control. Ketika air nanti berkurang, otomatis pompanya akan off. Dan ini listrik PLN-nya ini menggunakan daya listrik 6 ampere. Maaf, bukan 6 ampere, menggunakan daya listrik 3300 volt ampere dengan sistem pulsa atau token. Nah ini dari listrik PLN ini kita amprah dan itu diambilkan di tiang itu. Sana ada tiang. Nah itu tiangnya. Itu tarik kabel sampai ke sini. Dan nah ini jaringannya dari sini, dari listrik PLN ini baru dibawa ke panel. Nah pompanya apa? Pompanya ini. Oke, kita fokus ke pompa. Mereknya CNT. Nah di sini ada barometernya, terus ada valve, one way valve. Serta di sini pipa input menggunakan pipa 1/4 inci. Terus pipa outputnya masih sama pipa yang kemarin, pipa HDPE 1 inci. Nah ini hasil upgrade pompa kita. Dan spesifikasinya, ini spesifikasi pompa kita ini dengan motor 1 pas 2 horsepower. Terus kemampuan pompanya di sini tertuang. Pompanya, kemampuan headnya, kapasitasnya yang di atas 3 meter kubik per jam, dengan head yang ini 77 meter head puncaknya. Jadi pompa ini menghasilkan kapasitas 3 meter kubik per jam. Terus mesin yang lama ini masih kita taruh di sini, dan kemarin kita taruh sancinnya di sini. Namun sancinnya sudah kita angkat, dan itu ada jerigen-jerigen bekas oli, juga ada bekas pemindahan solar dari jerigen menuju ke
tangki solar. Dan ini mesinnya masih bagus, mesin diesel ini masih bagus. Dan sancinnya sudah kami angkat, kami taruh di rumah. Rencananya sancin itu kita gandengkan dengan mesin bensin. Mesin sancin itu nanti akan kita gunakan untuk menyemprot tanaman durian. Nanti bagaimana proses menggandengkan mesin dengan pompa sancinnya kurang lebih sama, cuman bedanya di motor penggerak. Kalau ini pakai mesin diesel, kalau di sana kita pakai mesin bensin. Nah sekarang ini ada selektornya, bisa kita otomatis, bisa kita manual. Terus di dalamnya ada apa saja? Kita buka dulu ininya, panelnya. Nah ini rangkaian panel pompanisasi kita. Nah untuk otomatis kita menggunakan timer jenis Teben SUL 181D. Terus di sini juga ada WLC, water level control dengan omron. Terus di sini juga kita pakai kontaktor, ada pengaturan waktunya dari timer on ke sini untuk memerintahkan kontaktornya, MCB sama MCB. Oke, mungkin rangkaiannya itu saja di panelnya. Terus di sini ada indikatornya, indikator ampere, volt, dan di sini ampernya. Terus di sini pompa ketika on, dan di sini pompa ketika ada persoalan, pump fault dan water empty. Nah itu sebentar kita akan coba hidupkan pompa ini. Terus yang di bawah pipanya kita pakai PVC. Dan ini pipa HDPE ini ukuran 1/4. Yang kemarin kita gunakan untuk menyedot air dari pompa sancin, dan ini rencana kita akan bawa pulang. Terus menuju ke sungai, dan di sana dipasangin valve. Dan ini sungainya, tempat kita ngambil air. Dan itu tempat yang listrik untuk kita ngambil jaringan listrik. Oke. Kabel ini adalah kabel water level control WLC dari panel pompa menuju ke sungai. Tadi rangkaian pipa input dari pompanya serta rangkaian panel di sini. Terus sebelum kita start pompa ini, saya maunya isi token dulu. Sebetulnya pompa ini sangat irit, bahkan jauh lebih irit dibandingkan kita menggunakan yang ini, diesel ini. Ya, jauh lebih irit. Kemarin kita untuk mesin diesel memenuhi bak tampung yang ada di atas itu kurang lebih dari solar 10 liter atau 60.000 itu bisa kita pakai 3 kali. 60.000 3 kali angkat sampai penuh. Terus kita berarti sekali penuh itu menghabiskan, kalau 60 bagi 3 berarti 20 ribuan. Dan ketika kita menggunakan ini sistem pompanisasi ini jauh lebih irit, kurang lebih 15 ribuan untuk memenuhi bak air yang ada di sana, sehingga ya lumayan lebih irit. Pertama hemat dari penghematan uangnya untuk beli token atau dibandingkan beli solar. Terus token juga kita beli bisa lewat handphone melalui m-banking. Terus
kita tidak repot gendong solar seperti kemarin, nyebrang sungai baru kita tuangkan ke sini, kadang tumpah solarnya. Dan kita sudah cukup dalam genggaman isi token. Terus kedua, selanjutnya dari sisi itu juga kita bisa setting timernya, penggunaannya bisa kita setting timer dari pompa ini. Saat penuh air itu tidak perlu luber, kita tidak perlu lagi turun ke sungai ngecek. Bahkan rencana saya mau setting di sini WLC ini, saya mau upgrade nantinya karena di sana jaraknya jauh sekali. Ketika sudah penuh bak tampung yang ada di sana, nanti di sana saya akan pasang semacam sensor, lalu terhubung antara sensor dengan WLC yang ada di sini dengan secara wireless. Bisa kita pakai IoT, bisa kita pakai frekuensi, sehingga bisa saling connect. Ketika di sana sudah penuh, bisa off langsung. Ketika kurang dari batas yang airnya, bisa on. Nah, sementara belum kita lakukan upgrade itu, kita masih pakai timer saja dulu. Ancang-ancang dalam sehari hidup 4 jam sudah bisa hampir penuh dan kita lakukan penyiraman. Kenapa lebih rutin sekarang? Sehingga pertumbuhan durian sebentar, kebun juga rencananya akan kita upgrade lagi kebunnya. Oke, kita isi pulsa dulu. Oke, token sudah terisi. Tadi sudah saya isi 100.000. Sekarang kita start pompa ini dengan sistem manual atau sistem otomatis. Oke, kita akan coba start dengan sistem manual. Startnya gampang. Kalau kemarin kita masih engkol-engkol, sekarang sudah kita bisa tekan tombol. Pertama kita pakai sistem manual, yang ini manual, yang tadi otomatis. Kita tekan ini, selektornya ke manual, lalu kita start pompanya. Itu sudah running pompa 220 volt 4,75 ampere. Ini pompa sudah running. Ini barometernya sudah on. Barometernya sudah menunjukkan angka 9 bar. Untuk stopnya begini, tinggal tekan tombol ini. Nah, udah off. Ketika kita mau ke mode auto, di sini kita atur timernya. Di sini modenya di timernya. Timernya ini start dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Terus dia akan start lagi dari jam 16 sampai jam 20. Sekarang coba kita setting, karena sudah musim kemarau sehingga perlu waktu yang lebih banyak. Kita startnya di jam 15 atau jam 3. Terus off-nya di jam 21. Kita tinggal tarik ini sampai posisi 21 yang ini. Nah, ini sampai posisi di jam 21 dia akan off. Terus dia akan start di jam 15. Dan ini juga kita akan rubah dari start jam 4 ke jam
11. Berarti ini kan berlaku mulai besok. Dan yang ini berlaku ntar sore jam 3. Seperti itu. Sehingga tidak perlu repot-repot lagi kita melakukan running terhadap pompa ini. Nah itu upgradean pompa kita hari ini dengan pompa sentrifugal yang ini. Ini kita masih di posisinya manual, berarti sampai ntar sore pun tidak akan hidup ya. Kita akan pindah selektornya ke otomatis. Jadi sebentar jam 3 sore akan otomatis on pompa ini sampai pukul 21. Dan besok pagi jam 4 pompa ini akan on sampai dengan jam 11 siang. Sekarang kita pulang. Sudah start. Sebetulnya di sini potensi airnya melimpah sekali di bawah di sini. Nah, kenapa saya ngambil airnya di sungai yang besar? Padahal di sini ada aliran air dari sungai yang kecil yang ada di sana. Nah, sungai yang kecil itu dikelola oleh Subak Sawah. Subak itu adalah organisasi tradisional pengelola air yang ada di sawah. Nah, kenapa nggak saya ngambil di sana? Nah, karena saya bukan anggota Subak, sehingga kita ngambil airnya yang di sungai besar. Sebetulnya bisa saja kita ngambil air di sana, tapi kita harus ikut menjadi anggota Subak itu. Nah, ada kewajiban, ada hak di sana. Mungkin kalau ada kesibukan, saya tidak bisa ngayah, bisa kita bayar kewajiban kita per tahun. Dan rencananya nanti ketika pengembangan kebun sudah ke blok 3, karena saya akan ngambil air juga dari Subak yang ada di sana. Kita akan menggunakan sistem pompanisasi dengan pompa hidram. Dan saat ini pompa hidram juga pembicaraan terkait pengadaan pompa hidram sudah kita lakukan. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi pompa hidramnya, dan sebentar akan saya tunjukkan tempat pompa hidramnya, sehingga kita banyak punya sumber air dari sungai yang besar ini yang tadi, begitu juga dari sungai yang kecil yang rencananya kita pakai pompa hidram. Dan ini ya, karena bertani durian kita tidak bisa hanya mengandalkan air yang kecil, kita memang harus punya air yang melimpah, dan itu pun untuk penghematan kita bisa lakukan sistem vertigasi sprinkler. Oke, kita sekarang pulang. Sebentar akan saya tunjukkan tempat rencana pembangunan pompa hidram. Ini salah satu contoh pompa hidram yang menggunakan air Subak. Ini pompanya. Oke, pompa ini sudah berhasil. Pompa ini dirakit oleh petani, seorang bengkel. Ini dan katup buangnya yang ada di sana itu, katup buangnya yang ada di sana sudah, biar nggak menciprat airnya, hanya diisi ban. Kreatif juga.
Nah, seperti ini orang Bali ketika ada apa namanya peralatan pasti diisi di semacam diupacarai, isi kain, sehingga dengan doa-doa sehingga air ini menjadi berkah. Nah, seperti ini itu diambil dari sungai yang ada di atas. Ini diambil dari sungai yang ada di atas itu, Sungai Subak yang tadi saya bilang. Kita akan ke sana. Kita akan menuju ke sana, lihat sungainya. Ini pipa distribusinya. Pipa distribusinya 1 dim. Dan ini sungainya, sungai yang dikelola oleh Subak. Ini sungainya, ya kecil tapi kontinu. Dan baknya di sini, baknya di sini. Bak inputnya ada di sini. Ini bak inputnya. Dari bak input itu kemudian dimasukkan melalui pipa besi ini menuju ke pompa hidram yang ada di sana. Ini sungainya. Rencana saya ini pompa hidram ini didistribusikan dekat dengan kebun saya. Kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter dari kebun yang ada di bak penampungan air kebun blok 1. 100 meter. Rencana saya akan coba membangun ini, tinggal ngumpulin modal dulu. Pembicaraan sudah kemarin, tinggal ngumpulin modalnya. Nah, kenapa saya tertarik menggunakan pompa hidram? Karena satu, kalau dibandingkan dengan pompa listrik itu hemat biaya, tanpa perlu listrik, tanpa perlu bahan bakar, dengan menggunakan diesel. Dia hanya menggunakan tenaga hidrolik dari elevasi air dari bak input menuju ke pompa. Nah, ini kurang lebih ketinggiannya dari bak input sekitar 5 meter. Ini pipanya, pipa yang ada di menuju ke pompa hidramnya. Itu rencana saya pengen punya ini, sehingga dengan pengembangan kebun nantinya di blok 3 kita punya beberapa sumber mata air. Pertama dengan menggunakan listrik, terus kedua dengan pompa hidram. Ini impiannya ini. Kemarin karena rencana saya di tahun depan mau langsung membangun kebun di blok 3, karena kemarin sempat ditanam mangga di blok 3, tapi karena kekurangan air, kesulitan solar kemarin, terus akhirnya kita fokuskan ke durian, dan kebun mangga yang di blok 3 itu semua padam. Dan ini alternatif berikutnya, samping sudah punya pompa listrik yang tadi. Oke, kita akan menuju ke rencana kita membangun pompa hidram. Sampai di lokasi rencana kita membangun pompa hidram. Ini titik lokasinya, pompa hidram kita. Kebetulan antara titik lokasi yang ini dengan pompa kita yang ada di sana itu mana? Nah, itu ada bangunan kecil yang itu. Di sana pompa listrik kita, dan di sini rencananya pompa hidram kita yang rencana kita bangun nantinya.
Ini pompa di sini kita letakkan di sekitaran sana. Terus airnya diambil dari air sungai yang ada di atasnya, yang ada di sana. Kurang lebih ketinggiannya sekitar 7 meteran, 7 sampai 8 meter. Terus jaraknya sekitar 20 meter. Tapi kalau pipa besi nantinya sekitaran 20 meter, 4 batang lebih, 4 batangan. Nah, karena satu batang 6 meter, 6 kali 4, 24 ya, sekitaran 4 batang. Nah, itu rencana kita. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi rencana kita. Coba saya flip rencananya. Tempat kita menaruh pompa, dan pompanya ditaruh di atas sana, di pohon kelapa itu. Sana ada pohon kelapa. Coba kita zoom. Pohon kelapa yang ada di sana, di bawah pohon kelapa itu. Di sana kira-kira lokasi bak input pompa hidramnya. Ini airnya melimpah ruah, luar biasa, dan pemandangannya juga luar biasa di sini, indah sekali. Dan di sana tempat di bangunan yang putih itu, bangunan itu yang ini, stasiun ini, itu adalah tempat kita menaruh pompa elektrik. Terus jaringan pipanisasinya kita tinggal tambahkan saja dari output pompa hidram menuju ke pinggir sungai ini sampai ke sana. Oke, itu kira-kira rencananya. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Oke, saat ini saya sudah berada di puncak bukit, di lokasi kebun blok 1, lokasi tempat bak penampungan air dari pompa yang tadi. Mari kita lihat apakah airnya sudah bisa mengalir ke bak, dan ini bak air kita. Itu bak airnya. Seperti itulah hasil dari pompa elektrik yang kita upgrade kemarin. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan sancin, tentu sancin tekanannya jauh lebih kenceng, tapi dari sisi kontinuitas ini lebih mantap. Dari sisi kehematan biaya jauh lebih hemat dibandingkan kita menggunakan pompa sancin, dibandingkan kita menggunakan diesel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa persoalan-persoalan di pompa diesel dengan sancin, pertama dari aspek bahan bakar, kemarin kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar. Terus kedua, tatkala kita sudah bisa mendapatkan solar, kita ngangkut solar tersebut, kita gendong dulu, kita nyebrang ke sungai. Terus terkadang juga pernah kejadian solarnya tumpah. Terus maintenance dari pompa sancin kemarin itu harus rutin dilakukan servis, perbaikan dari valve-valve-nya. Terkadang kita lupa mutar grease-nya sehingga pompa itu panas dan sealnya menjadi getas. Terus pernya juga juga patah. Terus perlu oli, biaya oli untuk pompa sancin maupun pompa dieselnya. Nah, itu dari sisi efektif jauh lebih efektif ini. Kita jadi lebih praktis. Pertama tinggal atur timer, terus atur waktu on-nya, dan kita tidak perlu pusing start, isi bensin, isi bahan bakar, sudah bisa masuk air.
tinggal kita ngawasin saja. Terus nantinya bisa kita pasang sensor di sini, sensor water level control, sehingga airnya bisa terdeteksi tatkala sudah penuh bisa langsung off. Kira-kira itu hasil dari pompa kita, pompa elektrik. Hasil upgradeannya seperti ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kita selalu sehat sehingga bisa berkarya dan bisa membuat video-video selanjutnya untuk mengedukasi dan sekedar berbagi. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.